Ya, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang arsitektur perusahaan. Ruang lingkup dan definisinya itu, arsitektur perusahaan menggambarkan struktur dalam bisnis dan TI dan hubungan yang ada di antara mereka. Ini memungkinkan kita untuk menyusun hubungan antara struktur bisnis dan struktur TI. Dengan asosiasi ini, kita tahu aplikasi mana yang memberikan kontribusi pada proses bisnis. Tanpa arsitektur perusahaan, seperti tidak dapat dikelola dengan mudah. Nah, ini framework arsitektur perusahaan. Salah satunya model Zachman atau Zachman. Kerangka kerja arsitektur perusahaan Zachman hingga kini dikenal sebagai salah satu framework terbaik. Jadi kerangka kerja ini dirancang untuk menyediakan salah satu artefak yang cocok untuk pemetaan berbagai antar komponen aplikasi dan bagaimana mereka mengintegrasikannya ke dalam organisasi. Nah, ini jadi kayak 5W1H itu kan, data itu what, function who, network where, people who, time itu when, dan ada motivation why. Ini ada scope-nya, enterprise, system model, teknologi model, detail representatif, sama functioning enterprise. Itu ada penjabarannya sendiri. Jadi data ke scope itu apa, enterprise model ke data apa, dan sebagainya. Ini disambung-sambung kayak gitu. Nah, terus mode berikutnya itu ada mode TOGAF. Jadi TOGAF itu dasarnya menyajikan rangka metodologis untuk mengembangkan arsitektur yang beragam. Kerangka kerja ini menyediakan blok bangunan, yaitu deskripsi komponen yang telah ditentukan, dan model proses untuk membantu organisasi menentukan arsitektur perusahaan yang khas. Nah, ini gambar di samping tuh gambaran dari TOGAF. Jadi kerangka kerja dan prinsipnya itu dibagi jadi ada banyak nih, ada sekitar 10 atau 9. Sekitar 9. Ada 9 kebutuhan di sini. Ada visi arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi, kesempatan dan solusi, terus perubahan rencana, implementasi governance, dan arsitektur pengubahan manajemen. Nah, jadi ini penjelasannya yang tadi saya jelaskan. Jadi arsitektur bisnis itu menggambarkan strategi, tata kelola, organisasi, dan proses bisnis perusahaan. Lalu arsitektur data menggambarkan data asosiasi yang ada di antara data dan prinsip untuk mengatur dan mengelola sumber daya dalam konteks lanskap aplikasi. Terus ada arsitektur aplikasi yang menjelaskan aplikasi dan hubungan yang ada di antara mereka dan hubungan antara aplikasi dan proses bisnis. Arsitektur teknologi menjelaskan implementasi teknis saat ini dan standar teknis masa depan khusus untuk perusahaan, perlindungan runtime atau middleware aplikasi dan infrastruktur operasi. Nah, ini framework mendukung pengembangan arsitektur perusahaan. Jadi selain TOGAF sama Zachman itu ada lagi arsitektur development method, yaitu ke-8 fase dari siklus hidup arsitektur perusahaan dibahas, yaitu dari sasaran, pendekatan, yang diperlukan, aktivitas, dan hasil dokumentasikan untuk setiap fase secara terpisah. Ada lagi kerangka konten arsitektur yang menyediakan model rinci untuk jenis penyampaian dalam pengembangan dan evaluasi arsitektur perusahaan. Lalu enterprise continuum merupakan kumpulan deskripsi referensi dalam bentuk model grafik dan dokumen teks. Ini terdiri dari kontinum arsitektur dan kontinum solusi. Lalu ada arsitektur repository, jadi berfungsi untuk menyimpan berbagai jenis kiriman arsitektur bersamaan dengan metamodel arsitektur dan kemampuan arsitektur. Elemen kunci dari repository ini adalah landscape arsitektur, ruas informasi standar atau SIB, perpustakaan referensi, dan log tata kelola. Framework lain itu ada basis sumber daya yang masuk ke TOGAF dan ADM. Jadi sumber daya TOGAF terdiri dari sumber daya tambahan seperti template atau data tambahan untuk menjalankan aktivitas dalam model proses TOGAF ADM. Nah, ini praktek terbaik dari arsitektur perusahaan yang dapat dijelaskan pada gambar berikut. Merupakan subarsitektur perusahaan. Jadi ada subarsitekturnya tuh. Dari arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur teknis, dan arsitektur infrastruktur. Nah, jadi arsitektur bisnis itu menggambarkan struktur bisnis utama ya suatu perusahaan yang mendorong aktivitas perusahaan.
Utama arsitektur bisnis itu proses bisnis, fungsi bisnis, produk, unit bisnis, dan objek bisnis. Lalu ada arsitektur aplikasi yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan arsitektur bisnis dengan arsitektur teknologi dan infrastruktur. Jadi arsitektur aplikasi itu penghubung dari semua arsitektur itu. Lalu arsitektur teknologi yang membahas tentang mendefinisikan standar teknis khusus perusahaan untuk mengimplementasikan aplikasi antarmuka dan elemen infrastruktur. Dan arsitektur tadi itu arsitektur infrastruktur yang menjelaskan secara kasar elemen infrastruktur tempat aplikasi dijalankan yang menghasilkan koneksi dengan elemen infrastruktur yang digunakan dalam manajemen TI tingkat operasi. Lalu aspek untuk mencapai praktek terbaik dari arsitektur perusahaan. Jadi ada ketepatan waktu dan perincian informasi. Itu aspek terbaiknya yang untuk memiliki data yang akurat diperlukan adanya pembaruan dalam kurun waktu yang tetap. Model lanskap teknis dan dokumentasi proses biasanya cenderung diperbarui setiap tahun. Lalu ada status perencanaan lanskap. Jika detail dalam model lanskap berkurang di sepanjang lintasan dari lanskap apa adanya, melalui lanskap yang direncanakan hingga lanskap yang akan datang. Konstituen praktik terbaiknya itu arsitektur perusahaan yang baik tentu memiliki data yang akurat, namun diperlukan memiliki tampilan yang mudah dipahami, khususnya oleh pihak target yang berkepentingan. Nah, ini 3 jenis status perencanaan lanskap. Jadi yang pertama itu model lanskap sebagai adanya atau as is, yang memberitahukan kenyataan saat ini seperti apa di perusahaan. Lalu rencana kedua itu model lanskap terencana, jadi sudah direncanakan mau seperti apa modelnya. Dan yang ketiga adalah model lanskap yang akan datang, jadi rencana itu mau seperti apa itu biasanya visinya. Nah, manajemen lanskap bisnis, pengertiannya itu adalah bagian penting dari arsitektur pengusahaan pengelolaan. Yang terakhir ini berkaitan dengan dokumentasi, analisis, perencanaan, dan mengarahkan perkembangan operasional lanskap secara keseluruhan. Lalu aspek pengelolaan lanskap bisnis. Jadi aspek pentingnya itu ada 3. Yang pertama, struktur model lanskap bisnis. Kedua, peran dan proses dalam manajemen lanskap bisnis. Ketiga, model referensi bisnis. Nah, ini suatu model lanskap bisnis itu menampilkan hubungan antara semua bidang dalam perusahaan, yaitu proses bisnis, produk, fungsi bisnis, unit bisnis, dan objek bisnis. Semuanya dapat dimaksud sebagai kategori untuk mengelompokkan karena semua blok dikaitkan dengan domain bisnis. Nah, ini gambarannya. Jadi domain bisnis terlihat yaitu mencakup semua domainnya dari bisnis proses, bisnis fungsi, produk, objek bisnis, pemetaan bisnis, dan unit bisnis. Peran dan proses dalam manajemen lanskap bisnis itu peran utamanya adalah sebagai arsitek badan usaha yang bertanggung jawab untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan merancang proses bisnis. Jadi proses kunci dalam manajemen lanskap bisnis itu adalah manajemen proses. Fokusnya adalah mendokumentasikan alur kerja dan menyoroti risiko dan pos pemeriksaan. Yang ketiga, aspeknya itu ada model referensi bisnis yang menyediakan perusahaan atau perusahaan seperti perusahaan industri dengan rekomendasi untuk penataan. Referensi bisnis memberikan rekomendasi untuk penataan proses bisnis atau fungsi bisnis di sepanjang jalur berbasis bisnis yang sesuai. Lalu tampilan arsitektur perusahaan. Diharapkan dari penerima manfaat manajemen arsitektur perusahaan itu ada manajemen perusahaan eksterior yang menentukan tujuan perusahaan. Jadi mendapatkan informasi tentang status operasi bisnis dan kemajuan menuju tujuan perusahaan. Nah, itu keuntungan bagi manajemen perusahaan senior. Lalu manajemen CEO dan TI, jadi merencanakan dan mengarahkan TI dalam interaksinya dengan bisnis dan memantau kepatuhan dengan lintasan pengembangan. 3. IT strategi. Jadi menggunakan analisis dan perencanaan toolkit untuk evaluasi strategi lanskap TI. Dan yang keempat, manajemen proyek yang didapatkan titik telusur yang mudah diidentifikasi. Yang kelima, manajemen bisnis yang mengedepankan kesehatan bisnis dan memantau penerapannya. Identifikasi kebutuhan untuk tindakan dan potensi pengoptimalan dalam dukungan bisnis. Yang keenam, manajer aplikasi yang menyederhanakan produk dokumentasi wajib dan dapatkan masukan berharga untuk melihara aplikasi, misalnya informasi antarmuka atau interface. Yang ketujuh,
arsitek infrastruktur ya, menjadikan transparan dampak perubahan dalam lanskap bisnis dan aplikasi. Itu manfaat-manfaat yang diterima bagi 7 aspek tersebut. Lalu ada arsitek perusahaan, ditugaskan dengan dokumentasi dan analisis, perencanaan strategis, dan kontrol satu bagian dari menjalankan saat ini dan masa depan. Lalu ada data provider. Kelompok stakeholder ini terdiri dari individu-individu seperti manajer aplikasi. Tidak seperti arsitek perusahaan yang melihat keseluruhan lanskap bisnis, aplikasi atau teknis, penyedia data atau data provider menyediakan data detail tentang blok bangun individu seperti aplikasi. Nah, ini panduan untuk personalisasi praktik terbaik arsitektur perusahaan yang praktek. Jadi kita harus mendeskripsikan struktur dalam arsitektur perusahaan kita dan memilih diagram yang sesuai untuk tujuan dan bidang perhatian yang kita tangani. Jadi langkah berikut diperlukan, yaitu identifikasi penerima manfaat yang relevan dan tentukan apa tujuan dan bidang perhatian mereka. Cari tahu tujuan apa tuh yang dimiliki oleh pemangku kepentingan ini, pertanyaan apa yang ingin mereka jawab, dan capai kesimpulan umum atas temuan ini dengan pemangku kepentingan yang telah kita identifikasi. Kemudian identifikasi penyedia data untuk informasi yang akan dibutuhkan. Jadi temuin informasi apa yang dibutuhkan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang dimiliki pemangku kepentingan kita. Identifikasi penyedia data ini dan nilai upaya pengadaan data. Lalu timbang upaya pengadaan data terhadap manfaat. Jadi bandingkan upaya pengadaan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan terhadap manfaat yang diharapkan. Dan kemudian tentukan arsitektur perusahaan spesifik kita. Jadi untuk setiap model lanskap, tentuin blok penyusun mana dan hubungan mana yang relevan bagi perusahaan. Ya mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.